Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Sintario Bara, angkatan 2019, lokal B. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang enzim dan koenzim. Enzim merupakan biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Jadi, makanan yang kita makan akan direaksikan oleh enzim menjadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi agar mudah diserap oleh dinding usus. Struktur enzim. Enzim merupakan protein yang dilipat menjadi bentuk 3 dimensi yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3 dimensi yang mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan haloenzim. Haloenzim terdiri dari 2 komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim atau komponen protein merupakan sisi aktif enzim dan tempat melekat dan bereaksinya substrat. Sedangkan gugus prostetik atau komponen non-protein tersusun dari kofaktor dan koenzim. Selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim bekerja spesifik. Maksudnya adalah enzim hanya bekerja pada sebuah substrat tertentu. Artinya, satu enzim satu substrat, tidak bisa satu enzim untuk segala substrat. Yang kedua, enzim bekerja bolak-balik. Artinya, suatu enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain. Dan sebaliknya, suatu enzim dapat pula bekerja menyusun senyawa-senyawa itu menjadi senyawa semula. Contohnya pada tumbuhan pada proses fotosintesis, menghasilkan glukosa. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Enzim merupakan protein atau senyawa molekul berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme. Yang keempat, enzim bekerja pada pH tertentu. Enzim tidak dapat bekerja pada pH yang terlalu rendah atau asam atau pada pH yang terlalu tinggi atau basah. Pada pH yang terlalu asam dan basah, enzim akan terdenutrasi sehingga sisi aktif enzim akan terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi enzimatik sangat dipengaruhi oleh derajat keasaman atau pH. Sehingga enzim hanya bekerja pada pH tertentu. Selanjutnya, enzim sebagai katalis. Enzim adalah biomolekul yang berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia organik, meskipun senyawa katalis dapat berubah pada reaksi awal, namun pada reaksi akhir molekul katalis akan kembali kepada bentuk semula. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja enzim. Yang pertama, teori kunci dan gembok. Teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Yaitu substrat yang mampu berkaitan dengan enzim ialah substrat yang memiliki bentuk yang serupa dengan sisi aktif enzim. Hal ini sama halnya dengan kunci dan gembok, karena satu kunci hanya cocok pada satu gembok dan sebaliknya. Yang kedua yaitu teori kecocokan atau induksi. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Koslan pada tahun 1958. Menurut teori ini, enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel, yang dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Jadi ketika bentuk enzim ini berbeda dengan bentuk substrat, maka bentuk enzim akan berubah dengan sendirinya mengikuti sisi aktif substratnya. Yang ketiga yaitu energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi minimum yang dibutuhkan pada reaksi kimia untuk melangsungkan reaksi kimia. Enzim yang bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi atau membuat reaksi menjadi lebih mudah untuk berlangsung. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.